Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing terkait pekerjaan atau disebut profesi rekruter, karena ini adalah salah satu pekerjaan pertama saya dan hampir kurang lebih 15 tahun saya mengarungi pekerjaan ini. Dan kita akan coba share, khususnya saya akan coba share ke teman-teman seperti apa sih rekruter itu. Tapi sebelumnya saya akan coba cerita sedikit. Pada saat dulu saya berpikir masuk kuliah, yaitu ilmu psikologi, di dalam hati kecil saya tidak kebayang saya akan menjadi seorang rekruter atau orang yang melakukan proses rekrutmen untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam perusahaan tertentu, gitu ya. Tapi seiring jalan berjalannya waktu, kemudian juga saya banyak belajar tentang alat tes, bagaimana ketemu dengan orang, menginterview orang, dan juga melihat karakter orang. Di situ saya tertarik bahwa ternyata rekrutmen itu juga salah satu tantangan juga buat seseorang, khususnya untuk seorang lulusan psikologi, di mana dia bisa membantu orang banyak untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan dan mencari nafkah. Dan ini pun dalam sisi lain juga membantu perusahaan untuk mencari posisi yang tepat untuk orang yang sedang melamar ke tempat perusahaan kita bekerja. Dan ya insya Allah nilai ibadahnya juga ada, gitu ya. Tapi mungkin sebagian orang tidak kebayang sebenarnya itu adalah pekerjaan yang mudah atau tidak, atau justru orang menganggap itu sulit karena kan kita melihat seseorang dicocokkan dengan pekerjaan yang ditawarkan, gitu. Nah, di luar itu semua saya akan coba bercerita sedikit terkait dengan prosesnya apa saja sih yang kita alami selama menjadi rekruter, dan mungkin saya juga mewakili teman-teman rekruter yang lainnya. Ya bisa salah bisa benar, tapi ini saya coba sharing pada hari ini untuk bercerita tentang bagaimana seorang rekruter itu dari masa ke masa, gitu ya. Yang belum subscribe, like, dan komen, nanti di ujung tolong segera subscribe, atau sekarang klik tombol subscribe atau like supaya saya bisa terus membuat video-video yang menarik buat teman-teman semua. Oke, kita mulai ya. Saya coba share videonya dengan materi yang akan saya buka, yaitu terkait dengan ini. Kalau kita lihat pada saat ini kita punya apa ya namanya ya, punya perubahan atau revolusi yang sangat mendasar dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya. Kalau kita lihat sini kita sudah masuk ke industri yang keempat, 4.0, orang bilangnya industri yang keempat gitu ya, dimana yang pertama itu tentunya teknik mechanical, pembuatan di pabrik yang secara manual dilakukan oleh beberapa pekerja atau operator. Kemudian di industri yang kedua, yaitu di mana ini sudah mulai melakukan mass production, di mana semua bergerak dengan menciptakan atau membuat suatu barang secara massal, dan juga sudah dibantu dengan electrical, karena pada saat itu electrical sudah masuk ya, listrik, sehingga proses manufacturing atau assembly bisa berjalan dengan cukup baik pada saat itu. Masuk ke industri ketiga, sudah mulai tuh masuknya elektronik dengan tenaga komputer, dan prosesnya sudah tidak seperti zaman dulu lagi, di mana harus ada manusia yang terlibat langsung di situ, sehingga cukup menggunakan mesin atau robot. Nah, industri yang sekarang yang sedang kita hadapi ini sejak tahun 2000-an ini adalah penggunaan AI atau artificial intelligence, di mana kita menggunakan robotics atau data-data analitik yang membuat suatu produk dijalankan oleh komputer, masih dengan komputer, tapi dengan kecerdasan kebuatan, sehingga si robot itu bisa membuat suatu hal yang mungkin tinggal kita perintah, mereka sedang langsung membuatnya. Kalau dulu enggak, dulu robot itu akan diperintah untuk ngecat, dia hanya ngecat aja, atau dia diperintah untuk ngebaut, dia akan baut saja, atau dia akan melakukan pengepakan barang, dia hanya mengepakan barang. Tapi yang sekarang tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan hal itu semuanya dengan satu tombol klik oleh kita perintah, kemudian dia akan melakukan itu semua. Ya, kenapa ini sangat penting saya ceritakan? Karena kalau kita melihat dari prosesnya ini, dari planning, sourcing, selecting, offering, dan bahkan sampai dengan onboarding, semuanya ini sebenarnya adalah proses yang kami lakukan di dalam perusahaan. Nah, terkadang di masa-masa yang lalu di industri yang sebelumnya, proses ini mungkin akan sangat berbeda dengan proses yang kita lakukan sekarang. Kalau dulu ya, dengan mungkin tenaga kerja banyak, kemudian posisi atau vacancy itu tidak terlalu banyak juga, sehingga cepat masuk tuh orang-orang untuk bekerja di tempat kita. Kalau beberapa masa sebelumnya seperti seimbang antara
kebutuhan pekerjaan sama kebutuhan dari si posisi itu sendiri. Sehingga kita sudah mulai untuk melakukan interview, tes ya. Sekarang kebutuhan orang semakin banyak yang ingin bekerja, tapi vakansi yang tersedia itu tidak banyak. Tidak banyak dalam hal ini, dalam artian adalah tidak banyak dalam artian yang melamar belum tentu cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga kita perlu adanya tahapan-tahapan khusus yang membuat kita tepat memilih orang untuk bekerja di tempat kita. Contoh di sini adalah, kalau saya contohkan sini ada planningnya, kita akan berpikir bagaimana membentuk suatu MPP, manpower planning yang cocok atau sesuai, sehingga kita bisa melihat bahwa posisi yang kita butuhkan ini benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan seperti apa sih orang yang kita cari. Kemudian proses sourcing-nya juga kita harus tepat nih, di mana kita mendapat sumbernya, apakah di kampus, sekolah, atau di perusahaan lain kita ambil. Gitu. Dan yang ketiga ada prosesnya sendiri, interview user, expert, HR, atau second superior atau atasan dari si user itu tadi. Dan ditambah dengan adanya tes kesehatan dan juga cek reference. Kita lihat nih di belakang dia orangnya seperti apa. Jangan-jangan orangnya nggak bagus gitu, dan itu bahaya buat kita. Ya, seperti membeli kucing dalam karung, kita kan ingin tahu kucing ini bagus gitu ya, bulunya bagus, orang attitude-nya bagus, nggak bandel, makannya nurut, kan kita ingin seperti itu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan seleksi, ya tentu hasilnya nanti di belakang justru menyusahkan kita. Ya. Kemudian offering, terus offering juga kita menggunakan penawaran. Kalau dulu mungkin secara masif gitu ya, kita bisa kumpulkan orang-orang dalam satu kelas, kemudian kita minta orang-orang itu untuk membaca sesuatu yang kita tawarkan, kemudian dia tantangan. Kalau sekarang mungkin lebih personal. Semua orang yang kita kumpul dalam kelas belum tentu punya kompetensi yang sama, bahkan punya tingkat selera yang sama, sehingga kita harus lebih personal, satu persatu. Gitu. Jadi lebih berbeda zaman sekarang yang saya alami. Dari dulu sampai sekarang sama mengalami hal itu. Kalau dulu mungkin saya bisa kumpulkan satu orang dalam satu kelas dengan gaji yang sama, dengan volume pekerjaan yang sama, kemudian kita hire, kita tinggal tantangan, baca kontrak, selesai. Kalau sekarang enggak, mungkin pekerjaan yang sama, tapi secara kompetensi berbeda-beda, sehingga mau nggak mau offeringnya pun berbeda. Itu yang kita alami sekarang. Ya. Kemudian proses onboarding-nya sendiri. Proses onboarding juga sangat menentukan teman-teman. Bagaimana mengajak dia pada hari pertama untuk mulai bekerja, dan dia bisa melihat bagaimana perusahaan ini tidak berjalan. Dan tentu kan namanya juga kita orang baru ya, kan dia tidak kebayang seperti apa sih perusahaan ini gitu ya. Maka kita ajarkan, kita training, kita induction istilahnya. Sehingga dia bisa tahu bahwa oh seperti ini perusahaannya, oh itu atasan saya, oh ini pekerjaan saya, oh ini meja saya, oh ini perangkat kerja saya, dan lain-lain. Gitu. Nah, di luar ini, dulu saya nggak kebayang. Saya pikir rekrutmen itu atau rekruter itu hanya melakukan seleksi, sudah. Ternyata enggak. Dan teman-teman yang ingin menjadi seorang rekrutmen atau rekruter, ya teman-teman juga harus tahu nih sekarang proses ini. Minimal 5 inilah. Dari awal sampai dengan akhir, bagaimana membentuk planning sampai dengan memasukkan orang itu bekerja. Ya. Seperti pepatah bilang, menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan posisi yang tepat, sehingga dia bisa enjoy dan bekerja, gitu ya. Sebenarnya dulu waktu pada zaman saya kuliah, dibuka kesempatan juga menjadi seorang trainer, menjadi seorang banyaklah entrepreneur, atau bahkan menjadi seorang pembicara, atau bahkan menjadi seorang dosen dan lain-lain. Entah kenapa mungkin takdir mengatakan bahwa saya cocoknya di rekrutmen, dan alhasil selama 15 tahun saya masih di sini, gitu ya. Dan sekarang mungkin ditambahkan dengan tanggung jawab baru dan di bidang HR yang lainnya, sehingga saya bisa belajar di tempat yang lainnya. Tapi jangan salah, menjadi seorang rekruter bukan berarti kita akan selamanya terus merekrut orang, tidak. Pada saat kemarin saya tetap diberikan kesempatan oleh perusahaan saya yang pernah saya bergabung, yaitu menjadi seorang trainer, ikut di sebuah materi, kemudian juga saya membuat suatu organisasi chart, dan juga beberapa hal-hal yang membantu bagian-bagian lain seperti melakukan offering, kemudian juga melakukan sebuah pemutusan hak karyawan atau PHK, ya misalnya pemutusan hubungan kerja, ya saya juga belajar dari situ, belajar industrial relation, dan juga bagaimana belajar employee relation, berhubungan dengan orang banyak, membuat orang itu tertarik dengan pekerjaan kita dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah hal yang saya pelajari selama ini. Jadi teman-teman yang sedang berkecimpung di dunia rekruter atau akan masuk menjadi seorang rekruter, jangan khawatir gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan nih, Pak, apakah memang psikologi saja yang bisa menjadi seorang rekrutmen atau rekruter? Enggak, semua bisa teman-teman, asal dipelajari. Tapi tentu ada satu bagian yang memang tidak sembarang orang bisa ikut di situ. Contohnya adalah melakukan tes psikologi, ya. Karena alat psikologi itu hanya diperbolehkan digunakan oleh lulusan
psikolog atau lulusan psikologi yang memang sudah diberikan sertifikasi khusus untuk melakukan hal itu. Karena jangan sampai alat tes itu dipersalahgunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Misalkan seharusnya interpretasinya A, tapi karena kita kurang pandai atau kurang expert di situ, kemudian B yang kita hasilkan, dan itu kan berbahaya. Sama seperti dokter, sama seperti engineer. Kalau misalkan dia diminta mengebor atau bikin bangunan sipil gitu, orang sipil, misalkan dia bikin rumah, kalau dia nggak ahli, dia bisa hanya hitung-hitungan aja berdasarkan pengalaman dia, dan itu pun bisa berbahaya sebenarnya. Semua memang sekarang harus tersertifikasi ya. Di mana-mana orang sudah bilang kompetensi itu perlu supaya kita lebih yakin bahwa yang kita kerjakan adalah benar, jangan sampai salah. Ya, saya lanjut. Kalau teman-teman seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa semua proses rekrutmen itu sangat manual. Orang bilang jadul lah, zaman dulu gitu ya. Pakai iklan koran, kemudian juga pakai mungkin setiap Sabtu dan Minggu gitu ya. Kalau zaman dulu saya Sabtu dan Minggu dikumpulkan mana yang menarik, dilingkari, kemudian saya buat surat lamarannya CV dalam bentuk amplop seperti ini, kemudian di fotokopi KTP, fotokopi ijazah, semuanya kita fotokopi. Saya berikan foto di situ ya. Kemudian setelah itu saya kirimkan dalam bentuk amplop. Tapi amplopnya pun pakai perangko. Perangkonya juga nggak murah gitu dia. Dan waktu itu kita percaya bahwa kalau kita sudah mengirimkan 100 lamaran maka akan diterima 1 posisi kerja gitu. Dan alhasil memang betul. Saya udah lupa tuh beberapa kali saya kirim lamaran dan saya dapat kerja pertama, yaitu anekdot aja. Ya itu mungkin rezeki juga dari yang maha kuasa di atas gitu ya. Saya bisa bekerja di situ dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja pertama kali. Kemudian pada saat itu panggilan masih aman sekali menggunakan panggilan surat ya. Kadang-kadang banyak cerita pada zaman dulu itu surat tidak sampai di rumah atau terlambat sampai di rumah, sehingga pada saat kita mau tes itu sudah terlambat, sudah lewat. Nah, kesempatan kita hilang. Pada zaman dulu belum ada yang namanya online, itu tidak ada, email pun tidak ada gitu ya. Dan ini sempat saya alami. Semuanya menggunakan surat seperti ini, dikirimkan ke rumah dan kita dipanggil untuk ke kantor. Dan proses interview dan tes lainnya masih sangat humanis sekali ya, di mana kita dipanggil, di interview, dan bahkan beberapa orang di depan kita melakukan panel interview. Dan itu kita lakukan pada saat itu. Jadi kita saja dalam 1 hari itu masih bisa melakukan berapa puluh kandidat kita interview dalam 1 hari, dan itu memang melelahkan. Dan sampai sekarang pun masih ada praktek seperti itu, kita panggil satu persatu. Karena walau bagaimanapun kita tetap harus kita benar lah, kita harus ketemu dengan orang. Ya kalau kita ingin rekrut seseorang kan kita pengen ketemu ya, pengen ngelihat chemistry-nya gimana, kemudian dia klik ya dengan pekerjaan yang kita tawarkan di sini. Dan itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan kita salah merekrut orang atau nggak klik nih dengan culture yang kita punya, bisa berbahaya. Berbahaya dalam artinya bukan berbahaya dia langsung menjadi buat keselamatan kita, enggak, tapi berbahaya kedepannya bisa jadi tidak enjoy ya. Pertama itu. Yang kedua, bisa saja dia ternyata nggak cocok nih pada akhirnya. Yang ketiga ya tentunya dia tidak bisa berkembang di perusahaan kita. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Saat ini memang masih banyak orang melakukan tes secara manual, dipanggil ke perusahaan, di interview, dan juga melakukan tes psikologi dan tes skill yang lainnya, gitu ya. Jadi memang masih banyak melakukan hal seperti itu. Baik, sekarang seperti apa sih? Ya, teman-teman tahu lah. Sekarang sudah banyak ya. Ini salah satu contoh aja. Beberapa platform yang digunakan untuk melamar, gitu ya. Job portal kita sebutnya. Semuanya melamar ke dalam situ, tinggal klik email, bla 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 bla, gitu. Kita sebagai orang rekruter akan dimudahkan karena kita bisa melihat bagaimana si pelamar itu cocok atau tidak cocok dengan posisi yang kita keluarkan. Gitu. Nah, di sini sudah banyak platformnya dan sangat membantu sekali, di mana semuanya biasanya secara sistem akan disortir oleh sistem bahwa ini orang ini oke atau tidak oke. Ya, di lain kesempatan saya pernah memberikan video tentang ATS, nah, itu salah satunya tools yang membantu kita sebagai seorang rekruter. Kemudian ATS inilah yang saya sebut salah contohnya di sini Zuaya mereknya ya, ini salah contoh yang pernah kita gunakan. Jadi adalah digital experience di mana ini ada proses AI-nya. Artificial Intelligence yang saya bilang tadi di industri 4.0, di mana semuanya biasa tersistemasi menggunakan data atau menggunakan AI ini tadi. Jadi CV yang masuk disortir oleh sistem, kemudian kita tinggal melihat mana yang cocok dan kita lakukan proses seleksi untuk lanjutan. Ya, kemudian proses interviewnya juga tidak menggunakan surat ternyata sekarang kan. Rata-rata teman mungkin diundang menggunakan email, mungkin yang telepon juga masih banyak, kemudian juga bisa menggunakan WhatsApp, SMS gitu ya. Semuanya bisa terjadi menggunakan digital. Karena semua sudah menjadi digitalisasi nih teman-teman, jangan heran kalau sekarang. Jadi kalau ada panggilan melalui WhatsApp, jangan heran zaman sekarang. Semua sudah melakukan hal itu, gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang mungkin
segera menelpon biar cepat biasanya daripada nanti mengganggu pada saat yang bersangkutan bekerja atau sedang rapat atau meeting ya gitu ya, atau sedang di perjalanan, kita biasanya email atau WhatsApp gitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kita lihat panggilan itu juga biasanya sudah ditentukan di awal. Misalkan penutupan posisi pada tanggal misalkan 10 November, nah nanti tanggal 11 akan kita undang, kita pasang di website atau di portal kita. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi kita tidak memanggil, tapi si kandidatnya diminta untuk aktif melihat langsung ke portal yang kita punya. Gitu. Jadi supaya memudahkan kita tidak perlu memanggil satu persatu. Itu juga ada, masih ada. Ya. Kemudian yang menarik nih teman-teman saat ini, sudah banyak sekali sistem yang dikembangkan atau software untuk melakukan video interview atau assessment menggunakan sistem atau platform. Jadi ini contohnya nih seperti ini ya, teman-teman diundang nih dalam satu platform, teman-teman tinggal klik seperti Zoom meeting ini, teman-teman bisa diundang melalui Zoom meeting. Nah, teman-teman kan tinggal klik tuh, diklik. Nah, nanti secara otomatis si sistem ini atau si aplikasi ini dia akan melakukan greeting gitu ya, selamat datang, selamat pagi atau selamat siang. Kita akan melakukan interview untuk posisi ini di perusahaan ini dan silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, siapa yang menanyakan itu? Robot, sistem yang menanyakan. Dan jadi kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan itu saja. Contohnya misalkan siapa nama kamu dan lain-lain ya. Nah nanti di sistem ini mereka akan melakukan interpretasi menggunakan algoritma secara computerized ya. Mereka akan mencari gimana cara kita menjawab, gimana cara kita menuturkan kata, itu semua dicek datanya, dikumpulkan, direkam, kemudian dia akan mengeluarkan satu record hasil dari interpretasi interviewnya. Dan biasanya setelah interview nanti hasilnya akan dikirim oleh recruiter. Nah, kita akan melihat. Nah, kan cukup mudah. Saya sebagai seorang recruiter mungkin bisa dilongkangkan kaki misalkan gitu ya, tinggal nunggu aja hasilnya seperti apa. Dia tidak perlu menunggu satu persatu. Dan ini sudah banyak dilakukan beberapa perusahaan. Ya, di luar negeri sudah ada banyak, di China, di Amerika, di Eropa juga sudah ada yang melakukan. Ya, tapi biasanya kalau untuk yang teman-teman baby boomer gitu ya, bapak dan ibu kita yang masih generasi X atau baby boomer biasanya agak kurang suka gitu ya dengan proses ini karena kita tidak ketemu muka yang saya bilang tadi kan kita nyari kliknya nih untuk cari perusahaan yang cocok dengan orang kan biasanya orang ini harus kita cocokkan kira-kira saya bisa kerja nggak ya sama orang ini begitu kira-kira dia cocok nggak ya sama saya sebagai atasan kan begitu ya tapi kalau mengenai hal ini kan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa terlupakan nah, ini perlu dikembangkan lagi kalau menurut saya dan jangan salah siapa tahu dalam waktu datang ke depan sudah begitu sudah begitu bagusnya udah canggihnya sehingga sudah sempurna tugas saya sebagai recruiter sudah hilang, misalkan begitu ya, bisa kan? Gitu. Karena sudah digantikan oleh si software ini. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2020 ini sudah mulai nih beberapa lini kerja kita diisi oleh teman-teman yang milenial dan Gen Z ya, dan jangan salah, pemimpin kita atau para C-level, CEO, CTO, COO sudah banyak sekali yang memang berasal dari usia-usia ini, milenial, gitu ya. Dan ini pun dengan gaya yang berbeda teman-teman. Mungkin gaya komunikasi yang berbeda dengan Gen X, Gen Boomer atau Gen Y gitu ya. Dan Gen Z ini biasa lebih santai, lebih casual gitu ya. Dan mereka inginnya cepat, instan dan juga dan mudah mengambil keputusan karena mereka terbiasa menggali data menggunakan internet dan juga mereka terbiasa bersosialisasi gitu ya menggunakan gadget mereka. Dan ini biasa sangat memudahkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fintech atau teknologi sehingga dia akan mudah sangat berkembang untuk perusahaan. Bagaimana dengan generasi sebelumnya? Ya, mau nggak mau generasi seperti saya, Gen Y gitu ya, saya kan Gen Y nih, kemudian Gen X dan juga Baby Boomer ya istilahnya mengadaptasikan diri gitu supaya tidak tertinggal dari beberapa proses perubahan-perubahan yang terjadi di saat-saat sekarang gitu. Dan pada saatnya nanti pun semuanya dipaksa untuk kesini arahnya gitu. Ya, dia seorang recruiter juga harus bisa melihat kalau saya interview orang posisi dengan level ini dan usia gini ya kita harus siap. Oh dia gaya bicara seperti ini, oh atasannya akan seperti ini. Kita juga bisa membayangkan. Karena kita sebagai garda ke depan kan kita memilih nih orang yang masuk di dalam perusahaan kita dengan harapan ya kita pun juga harus tahu. Biasanya saya itu memposisikan diri sebagai headhunter. Karena apa? Orang ini harus dia cocok dengan perusahaan ini. Dia susah tuh targetnya. Dan itu juga membuat kita grogi ya, karena kalau bagaimanapun semuanya pasti bikin grogi. Nggak cuma kalian nih sebagai interviewee ya, atau orang yang dipanggil sebagai kandidat ke datang ke perusahaan, kita pun grogi. Kita dari perusahaan tuh ditekan bahwa kamu dapat orang yang bagus, kalau enggak nanti perusahaan kita nggak jalan atau nggak maju gitu. Orang-orangnya yang dipilih ternyata nggak bagus. Nah itu kan juga tekanan buat kita. Jadi kita sama-sama menekan biasanya gitu.
Tapi biasanya karena kita posisinya yang sedang dilamar gitu ya, oleh kandidat, biasanya kita masih ada posisi agak sedikit lah, kita agak pede dibandingin orang-orang yang sedang melamar gitu ya. Tapi itu kan hanya proses saja. Padahal dalam proses interview juga kita harus membuat orang itu nyaman. Jangan sampai dibuat tegang. Nanti jangan-jangan informasi-informasi yang kita inginkan tidak muncul tuh dengan baik di kita, gitu ya. Baik, kemudian sekarang ini lucunya kandidat itu kadang-kadang juga ingin di-treat sebagai konsumen ya. Dan juga lucu, semua orang ingin bekerja selayaknya sebagai konsumen itu kalau datang ke suatu mall atau toko pembelanjaan kan inginnya nyaman gitu ya. Kemudian juga dia bebas melakukan hal-hal apa yang ingin dia inginkan gitu ya. Supaya apa? Supaya dia enjoy dengan pekerjaannya. Ya teman-teman nggak usah bingung lah contohnya bagaimana. Lihat aja di beberapa perusahaan-perusahaan besar di luar gitu ya, di mana posisi kerja, ruangan kerja sudah dirubah menjadi sungguh comfort gitu ya, dengan sofa, meja tidak kaku seperti yang biasa-biasanya begitu, dan ada kantin di dalam ruangan kerja, ada pantry, ada banyak lah yang membuat kenyamanan itu. Karena apa? Sudah berbeda nih, bergeser gayanya sekarang dalam bekerja. Kita ingin lebih nyaman. Kadang-kadang juga WFH ini yang kita lakukan sekarang nih di musim pandemi tahun 2020 ini, orang sudah mulai berpikir nih, jangan-jangan ruangan tidak perlu lagi di kantor, bisa bekerja dari rumah kok gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu kan. Tapi itu kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa kita lebih nyaman ketimbang harus strict mengikuti jadwal jam 8:30 sampai jam 5:30 misalkan jam kerjanya. Itu jam 9 tank, absen, atau pakai finger, atau pakai ceklok, atau pakai apa gitu. Kemudian jam 9 masuk pulang gitu. Oke. Kemudian kalau teman-teman ingin menjadi seorang rekrutmen, tentu teman-teman harus melihat beberapa hal di luar sana, seperti apa sih yang terjadi, best practice-nya, bahkan trends ke depannya seperti apa. Ini saya kasih beberapa contoh saja ya. Karena talent acquisition ini tentunya ada suatu prioritas dalam organisasi di mana dia menentukan orang yang tepat untuk menempati posisi yang tepat di posisi yang tepat. Yang saya jelaskan tadi kenapanya. Dan juga harus proaktif nih, jangan menunggu. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi tuh kita menunggu, kita pasang lowongan, kemudian kita nunggu aja pasien dia datang banyak. Enggak, sekarang nggak ada seperti itu. Jarang sekali saya dapat orang bagus dengan cara saya menunggu. Biasanya saya proaktif tuh, saya tanya teman, saya tanya orang yang belum saya kenal, bahkan kandidat sendiri saya tanya, kamu punya kenal lagi nggak yang bisa bekerja di sini, yang cocok dengan ini, bla bla bla. Saya paksa mereka untuk memberikan rekomendasinya, atau bahkan melalui sosial media, Twitter, Facebook, LinkedIn, atau melalui Instagram, saya cek orang-orang seperti apa, atau bahkan dengan berita tentang orang tertentu, kemudian saya cari kontaknya, saya kejar, kemudian saya tawarkan. Nah, itu sudah seperti itu sekarang. Karena ada beberapa teman-teman kita di luar sana atau kandidat yang sangat bagus tidak mudah untuk berpindah, gitu, karena mereka dianggap sudah nyaman dengan perusahaan yang sekarang. Sehingga tantangan buat kami seorang rekruter ya harus mengejar sampai orang itu cocok. Dan tentu sebagai seorang rekruter harus pandai bicara, ya. Pandai menjelaskan apa yang ditawarkan di dalam perusahaan, karena nggak semua loh teman-teman seorang rekruter itu bisa bicara dengan cukup baik dan menawarkan. Dan bahkan lebih konyol lagi, seorang rekruter kadang ada yang tidak tahu produk dari perusahaan yang dia tekuni atau dia masuki di situ, sehingga dia nggak tahu, begitu ditanya, Pak ini perusahaan apa sih, dia bingung menjawabnya, dan tentu itu tidak menjual. Jangan-jangan wah si bapaknya dia nggak tahu gimana saya mau masuk gitu ya, menjelaskan apapun yang ada. Jadi kadang-kadang sebagai garda terdepan, selain penampilan itu perlu ya dalam rekrut orang, kan kita harus tampil dengan baik gitu, jangan sampai kita acak-acakan, kusut. Bahkan kalau kita melalui Zoom meeting seperti ini gitu ya, kita nggak persiapkan latar belakang di mana, suaranya hilang dan lain-lain, itu kan juga tidak membuat gengsi dari perusahaan itu sendiri, sehingga orang yang akan melamar kok kayak gini ya perusahaannya, jangan-jangan perusahaan kaleng-kaleng nih misalkan ya. Ini contoh aja ya. Kemudian teman-teman terbiasa menggunakan tools ini sangat penting, karena tidak semua tools tentu teman-teman kuasai kan. Nah, teman-teman lihat yang sesuai dengan perusahaan di tempat teman-teman bekerja, seperti apa tools yang cocok. Nah, itu juga harus teman-teman lihat perkembangannya, karena siapa tahu sekarang misalkan pada zaman dulu saya pernah rekrut melalui Facebook, rekrut melalui LinkedIn gitu ya. Dan sekarang bisa ketiga-tiganya dengan Instagram dan lain-lain. Nah, juga teman-teman harus kuasai semuanya, karena biasanya disitulah tempat orang-orang berkumpul, atau bahkan WhatsApp group. Nah, sekarang ada tuh banyak beberapa memiliki Telegram group, WhatsApp group dan lain-lain. Nah, itu teman-teman harus cari pintar-pintar nih, dia punya komunitas apa sih. Nah, kita datangin di situ. Kalau tidak, kita nggak dapat orang bagus, karena saya bilang tadi nggak semua orang itu bisa melamar langsung ke perusahaan kita. Bahkan kadang-kadang informasi lowongan kita belum tentu dibaca oleh orang-orang yang kita cari di luar sana. Bahkan mungkin yang lamar nggak sesuai dengan kita.
saya ngelamar tinggal main klik. Zaman sekarang enak kan, klik. Kalau dulu enggak, saya harus bikin lamaran begitu tebel, kirim pakai pos. Nah, sekarang udah enggak tuh, gitu ya. Baik, sekarang kita dituntut untuk bekerja secara ya orang bilang sih multitasking, kemudian ada juga bilang harus siap dengan adanya perubahan, siap dengan adanya percepatan dari perubahan itu sendiri, dan juga siap dengan bekerja dengan beberapa orang yang berbeda karakter, bahkan negara gitu ya, dengan ekspat, kemudian juga dengan gaya bicara yang berbeda, dengan gaya komunikasi, gaya kerja yang berbeda gitu. Nah, kan kita sering mendengar kata-kata agile. Ya, karena dengan perubahan yang sangat cepat itu kita harus bisa menyesuaikan diri ke sini. Bukan berarti kita ingin menjadi bunglon, bukan ya. Tapi kita harus bisa cepat menyesuaikan diri. Karena apa? Takutnya nih, kita sedang menuju B, ternyata di luar sudah sampai C. Kita sudah sampai C, sana sudah sampai F gitu. Nah, itu juga sangat menyusahkan kita gitu ya. Jadi kita harus siap dengan adanya perubahan. Jadi jangan reluctant dengan adanya perubahan, atau saya ikut yang biasa-biasa aja gitu. Saya yakin sekali teman-teman akan digerus oleh perubahan zaman justru seperti itu. Jadi harus terus belajar dan berubah gitu ya. Dan sebagai informasi saat ini apa istilahnya ya? Kalau di mata kuliah atau di mata pelajaran atau bahkan di ilmu yang saat ini sangat dicari oleh beberapa perusahaan di luar sana gitu ya, adalah 4 ini teman-teman: science, technology, engineering, dan math ya, atau yang berhubungan dengan hitung-hitungan, statistik dan lain-lain. Nah, ini sering dicari. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat di pendaftaran apa tuh saya masuk ke perguruan tinggi, zaman saya dulu ada UMPTN, SPMB, ujian masuk perguruan tinggi dan lain-lain gitu ya. Itu biasanya yang paling ramai adalah ini. Karena ini yang banyak dicari oleh company atau perusahaan-perusahaan dalam mengejar perkembangan dalam organisasinya gitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ya tentu masih ada, tapi tidak sebesar yang dicari dalam STEM ini. Ya, contoh seperti saya di bidang human ya, psikologi, kemudian di bidang sastra dan lain itu masih dibutuhkan karena memang ada beberapa proses yang tetap dijalankan di sana. Tapi majority rata-rata ke STEM yang ini. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman lihat lowongan itu rata-rata yang dicari adalah 4 posisi ini paling banyak ya, paling banyak. Bukan berarti yang lain nggak ada, tapi tetap ada. Hanya paling banyak adalah yang ini, begitu ya teman-teman. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman menjadi seorang recruiter, ya seperti saya bilang tadi, belajarlah banyak hal gitu ya. Karena industri yang teman-teman masuki belum tentu sama dengan industri yang A, dengan yang B, dengan C, yang D. Dan syukur alhamdulillah, saya sendiri secara pribadi memang sudah pernah masuk ke beberapa industri gitu. Dan itu membuat saya berpikir bahwa saya nggak boleh kaku nih sebagai seorang recruiter. Karena apa? Kalau kita mencari seorang di dunia banking, ya mungkin akan berbeda dengan finance di luar banking gitu ya, atau bahkan saya menjadi seorang engineering gitu ya, mungkin akan berbeda di antara industri tambang dengan industri kontraktor atau industri yang lain sipil gitu kan, berbeda engineeringnya, akan mungkin jurusan pun berbeda gitu. Jadi teman-teman yang dipastikan di sini adalah teman-teman harus belajar terus, dan ingat jangan menolak diri dengan adanya perubahan-perubahan itu tadi. Karena menjadi seorang rekruter itu teman-teman harus berani di depan dan juga berani menawarkan diri. Jadi jangan salah, bukan berarti rekruter itu tidak harus belajar sales. Harus, karena apa? Teman-teman sudah memperkenalkan diri nih perusahaan teman-teman sebagai seorang garda depan kan. Karena apa? Yang dilihat teman-teman pelamar di luar sana adalah teman-teman sendiri seorang rekruter. Wah, saya ngelamar nih, berarti saya harus seperti dia nih seorang rekruternya gitu ya. Jadi akan dilihat seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman dapat kesempatan menjadi seorang rekruter, walaupun bidang pendidikan yang bukan dari misalkan yang bukan dalam HR dan lain-lain, ya teman-teman harus siap. Karena apa? Semuanya itu akan memastikan bahwa teman-teman nanti akan menjadi seorang rekruter yang handal dengan belajar hal yang semuanya ada. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman video saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen, dan kemudian nanti apabila teman-teman ada ingin, Pak tolong dong topik yang lain, saya pengen tahu gitu, boleh coba saya sharing lagi buat teman-teman. Karena harapan saya kita bisa belajar bersama. Saya juga masih belajar terus gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan ada masukan silahkan kirim email aja di tombol komen di bawah, atau bisa kirim ke email yang ada di bio dari channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.